Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdardianto dari Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal rencana bisnis yang dirancang oleh saya sendiri. Nah, tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk merancang ide bisnis yang sederhana, namun sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini, sekaligus mengintegrasikan pemahaman terhadap aspek hukum dan sosial dalam dunia wirausaha. Nah, ucapan juga terima kasih penulis yang sampaikan kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu yang telah memberikan arahan kepada kami. Lalu yang kedua, keluarga dan serta teman-teman atas dukungan moral. Yang ketiga, semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga proposal ini memberikan manfaat dan inspirasi dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Oke, next. Oke, di sini ada daftar isi. Oke, dilanjut. Bab pertama terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari bisnis yang saya ingin kembangkan yaitu di zaman sekarang ini kan hampir semua hal berkaitan dengan visual, itu ya kan. Dan setiap momen berharga ingin diabadikan. Setiap produk ingin ditampilkan sebaik mungkin, dan setiap brand berlomba-lomba membangun identitas melalui media visual. Kita hidup di era di mana foto dan video tidak hanya menjadi pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi banyak orang punya momen spesial yang ingin dikenang selamanya, seperti kayak pernikahan, lamaran, kelahiran anak, atau sekadar perjalanan singkat yang bermakna. Nah, di sisi lain, bisnis dan brand juga membutuhkan media visual yang kuat untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Nah, namun sayangnya, tidak semua orang punya kemampuan atau waktu untuk mendokumentasikan itu semua dengan cara yang menarik dan profesional. Nah, berangkat dari kondisi inilah kami, ataupun saya pribadi, membentuk sebuah usaha yang kami beri nama yaitu Ruang Lensa. Nah, kami percaya setiap momen dan setiap cerita layak untuk dikenang dengan baik melalui layanan videografi dan fotografi yang kami tawarkan. Kami ingin membantu orang-orang mengabadikan kisah mereka dengan baik, itu untuk keperluan pribadi maupun bisnis dengan sentuhan kreatif dan kualitas profesional. Nah, Ruang Lensa bukan sekadar jasa dokumentasi biasa nih teman-teman. Kami ingin menjadi mitra visual bagi siapa saja yang butuh cerita mereka diceritakan kembali lewat gambar ataupun video. Nah, dengan menggabungkan kreativitas, ketelitian, dan teknologi, kami yakin bisa memberikan hasil yang tidak hanya bagus di mata, melainkan tetapi juga menyentuh hati. Oke, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, dalam merintis usaha ini ada beberapa pernyataan mendasar yang kami coba jawab, antara lain yaitu bagaimana menciptakan layanan videografi dan fotografi yang tidak hanya profesional tapi juga memiliki nilai cerita. Yang kedua, bagaimana menjangkau target pasar yang membutuhkan jasa visual berkualitas di tengah banyaknya kompetitor serupa. Yang C, bagaimana merancang sistem kerja yang efisien dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Oke, lalu ada tujuan bisnis, yaitu tujuan utama dari usaha Ruang Lensa ini, videografi fotografi ini adalah menghadirkan layanan dokumentasi visual yang berkualitas dan bisa dipercaya oleh berbagai kalangan. Lebih spesifik lagi, tujuan kami adalah yang A, menyediakan jasa fotografi dan videografi untuk berbagai kebutuhan personal, event, maupun bisnis. Yang B, yaitu menjadi wadah bagi para pelaku kreatif di bidang visual untuk berkarya dan berkembang. Yang C,
membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif bagi klien dan masyarakat juga. Oke, di sini ada manfaat bisnis selanjutnya. Manfaat yang diharapkan dari berdirinya ruang lensa, bisnis ruang lensa ini antara lain yaitu A. Untuk klien yaitu mereka mendapatkan hasil dokumentasi yang tidak hanya bagus secara teknis tentunya, tetapi juga bermakna secara emosional dan estetik. Nah, lalu yang kedua, yang B, untuk tim. Nah, ruang lensa yaitu memberi ruang untuk berkembang dalam dunia kreatif serta membangun portofolio dan pengalaman nyata. Lalu yang C yaitu untuk masyarakat, yaitu menambah pilihan layanan visual yang terjangkau, berkualitas, dan tentunya mengangkat nilai-nilai lokal. Oke, selanjutnya ada bab kedua, yaitu gambaran umum bisnis. Nah, di gambaran umum bisnis ini menjelaskan yang pertama yaitu nama dan bentuk usaha. Nah, jadi usaha ini kami beri nama ruang lensa bukan semena-mena hanya ruang lensa saja, tetapi di sini ada filosofi ataupun artinya tentunya. Nah, nama ini bukan sekedar label, tapi lahir dari filosofi bahwa setiap momen, setiap cerita, dan setiap perjalanan seseorang pantas untuk ditangkap dan diabadikan melalui lensa, yaitu ruang. Di sini melambangkan tempat untuk menuangkan kreativitas, sedangkan lensa adalah simbol dari cara kami melihat dunia dan menangkap makna di dalamnya. Jadi nama ini saya ambil dari ruang yang di sini melambangkan tempat untuk menuangkan kreativitas, dan lensa adalah simbol dari cara kami melihat dunia dan menangkap makna di dalamnya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk bentuk usaha, ruang lensa dimulai sebagai usaha mikro dengan harapan bisa terus berkembang menjadi UKM yang lebih besar. Di tahap awal ini kami menjalankan usaha secara perorangan dan akan segera mengurus legalitas seperti NIB agar kegiatan kami bisa lebih resmi dan terpercaya di mata klien. Oke, yang kedua itu ada visi dan misi juga. Nah, tentunya kami memiliki visi dan misi, yaitu visi terlebih dahulu, yaitu visi kami adalah menjadi sahabat visual terpercaya bagi setiap individu dan brand dengan menghadirkan karya foto dan video yang tidak hanya indah dipandang, melainkan tetapi juga mampu menyampaikan cerita, emosi, dan makna di balik setiap momen tentunya. Oke, kami ingin ruang lensa bukan hanya dikenal karena hasil jepretannya yang tajam atau videonya yang keren, tetapi juga mampu menyampaikan cerita, emosi, dan makna di balik setiap momen tersebut. Nah, kami ingin ruang lensa bukan hanya dikenal karena hasil jepretannya yang tajam atau videonya yang keren, tapi karena kami hadir sebagai tim yang peduli mendengar dan menangkap esensi dari setiap cerita yang dipercaya kepada kami. Kami percaya karya visual yang baik bukan soal teknis semata, tapi soal rasa dan keterhubungan. Oke, di sini ada beberapa misi kami, yaitu memberikan layanan dokumentasi visual yang berkualitas, jujur, dan sesuai kebutuhan klien. Nah, lalu juga ada di sini menceritakan momen atau pesan klien lewat karya visual yang kreatif, menyentuh dan estetik. Lalu di sini ada membangun hubungan jangka panjang dengan klien, bukan sekedar proyek satu kali tentunya, karena berkelanjutan. Nah, lalu ada lagi menjadi wadah berkembang bagi anak muda kreatif di bidang foto ataupun video, teman-teman. Nah, jadi terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi serta tren visual agar tetap relevan. Oke, di sini lanjut ada roadmap juga, roadmap bisnis. Nah, di sini insya Allah dari 2025 tahun awal dan pengenalan pasar. Nah, kami mengenalkan kepada pasar. Nah, kami mulai dari lingkungan kecil terlebih dahulu, yaitu dari teman, keluarga, dan komunitas sekitar yang ada di lingkungan kita. Fokus utama tahun pertama adalah membangun portofolio dan memperkenalkan nama ruang lensa lewat media sosial tentunya, atau word of mouth, dan kerjasama dengan vendor lokal. Jadi terlebih dahulu yang terdekat ataupun yang terkecil dulu, karena ini masih awal ataupun rancangan pengenalan pasar terhadap awal-awal ini.
Lalu ada juga 2026 yaitu tahun perluasan dan kolaborasi tentunya ya kan. Semakin berkembang, semakin tahun semakin harus ada perkembangan. Nah, di sini setelah fondasi awal kuat, kami akan mulai membuka studio kecil, merekrut tim tambahan tentunya, dan bekerja sama dengan lebih banyak event organizer, wedding organizer, UMKM ataupun bahkan sekolah dan instansi tentunya. Oke, di sini ada lagi yaitu 2027 itu tahun inovasi digital. Nah, kami ingin mulai membangun website resmi tentunya, memperkenalkan sistem booking online dan menawarkan layanan editing jarak jauh. Ruang Lensa juga ingin membuka pelatihan atau megang untuk anak muda yang tertarik di dunia kreatif ini. Oke, di sini ada selanjutnya itu lokasi usaha. Nah, di saat ini Ruang Lensa beroperasi secara online dan memanfaatkan media sosial sebagai etalase utama sekaligus pusat aktivitas usaha. Platform seperti Instagram, TikTok, dan ataupun WhatsApp Business ya menjadi sarana kami untuk mempromosikan layanan kami, menampilkan portofolio, berinteraksi dengan calon klien serta menerima pemesanan jasa tentunya. Oke, di sini ada dengan cara lain. Nah, dengan cara ini kami dapat menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terbatas ruang dan fisik. Nah, di era digital seperti sekarang, kehadiran online yang aktif dan konsisten justru menjadi keunggulan kami. Keunggulan kami bisa lebih responsif, fleksibel, dan efisien dan menjauh kebutuhan dokumentasi klien dari berbagai lokasi tentunya. Nah, kedepannya jika permintaan terus meningkat, kami tentu berencana untuk memiliki studio fisik sebagai penunjang proses produksi dan pelayanan tentunya. Oke. Di sini ada struktur organisasi juga. Jadi saya di sini bukan hanya saya pribadi sendiri, melainkan saya dengan rekan-rekan saya, ada partner saya 2 orang. Nah, jadi saya sendiri bertindak sebagai pemilik sekaligus videografi dan editing video serta pengarah kreatif agar ide-ide selalu muncul, yaitu saya. Oke, lalu ada pun 2 partner saya, 2 partner kerja saya. Yang satu berfokus pada bidang fotografer serta desain, dan juga partner satunya lagi berfokus bagian admin dan sosial media tentunya. Oke, selanjutnya lagi ada next, deskripsi produk atau jasa. Nah, di Ruang Lensa kami percaya bahwa setiap orang dan setiap bisnis punya cerita yang layak untuk ditampilkan dengan cara yang menarik dan penuh makna tentunya. Karena itu kami menyediakan berbagai layanan dokumentasi visual, baik dalam bentuk foto maupun video. Nah, yang disesuaikan dengan kebutuhan klien tentunya. Kami tidak hanya sekedar mengambil gambar, tapi kami berusaha menangkap suasana emosi dan pesan yang ingin disampaikan dari setiap momen yang terjadi. Berikut ini adalah layanan utama yang kami tawarkan tentunya. Pasti ada jasa fotografi dan juga jasa videografi. Oke, jasa fotografi. Nah, di sini ada foto momen spesial. Nah, kami mengabadikan berbagai acara penting dalam hidup seperti kayak prewedding, wedding, wisuda, ulang tahun, dan juga acara keluarga. Tentunya itu momen-momen spesial ya kan. Nah, lalu lanjut lagi ada foto produk dan komersial, yaitu buat teman-teman pelaku usaha ya kan. Kami juga menyediakan jasa foto produk untuk keperluan promosi, katalog, marketplace, ataupun media sosial. Kami tahu betul bahwa tampilan visual produk sangat berpengaruh pada minat pembeli. Jadi kami usahakan setiap foto terlihat menarik, bersih, dan juga menjual. Oke, di sini juga ada lagi foto personal branding tentunya. Nah, jadi ada juga yang ketiga itu foto personal branding untuk yang ingin tampil lebih profesional di media sosial, LinkedIn ataupun CV tentunya. Kami juga melayani foto profil dan sesi personal branding, cocok buat kamu yang sedang membangun karir atau identitas digital sebagai kreator, freelancer, ataupun profesional muda. Nah, jadi kami ingin hasil foto bukan hanya jadi dokumentasi semata gitu kan, tapi juga bisa membawa kembali kenangan dan perasaan saat momen itu terjadi tentunya teman-teman. Oke, di sini ada juga yaitu yang kedua pastinya jasa videografi teman-teman. Nah, di sini ada video dokumentasi acara.
Nah, kami mengabadikan acara penting seperti pernikahan, seminar, konser, ataupun kegiatan komunitas dalam bentuk video dokumenter. Bukan sekedar merekam, kami tapi kami rangkai menjadi cerita visual yang utuh dan menyentuh tentunya. Oke, selanjutnya itu ada video promosi dan profil usaha. Nah, untuk pemilik usaha kami bisa bantu membuat video profil perusahaan atau video promosi produk yang bisa digunakan di media sosial ataupun website ataupun juga presentasi. Kami akan bantu dari proses pengambilan gambar sampai editing akhir, termasuk konsep jika dibutuhkan. Oke, lanjut di sini ada video konten sosial media. Nah, lalu lanjut, kami juga bisa bantu produksi konten-konten singkat seperti video untuk Instagram Reels ataupun TikTok ataupun YouTube Shorts mungkin. Nah, ini cocok banget buat UMKM atau personal branding yang ingin tampil beda dan lebih dekat dengan audiens secara digital. Oke, jadi begitu teman-teman. Nah, di sini ada lanjut ke bab 3, yaitu analisis pasar dan pemasaran. Nah, analisis pasar dan pemasaran itu ada yang pertama, target pasar. Ruang lensa memiliki target pasar yang cukup luas karena kebutuhan akan dokumentasi visual kini hadir di hampir semua lapisan masyarakat. Namun karena membagi fokus pasar kami ke dua kategori besar. Nah, ada dua kategori besar. Yang pertama itu individu dan keluarga. Kami menyasar pada orang-orang yang ingin mengabadikan momen penting dalam hidup mereka, seperti pasangan yang sedang persiapan pernikahan, keluarga yang ingin dokumentasi wisuda atau ulang tahun, hingga orang-orang yang butuh foto profil ataupun personal branding tentunya. Nah, di sini ada juga yaitu pelaku usaha, UMKM, dan komunitas tentunya. Nah, kami juga membidik pelaku usaha yang ingin membesarkan produk ataupun jasa mereka secara lebih menarik di media sosial. UMKM seringkali butuh foto produk yang bagus atau video promosi yang simpel tapi powerful tentunya. Selain itu, kami terbuka bekerja sama dengan komunitas ataupun instansi dan ataupun juga penyelenggara acara. Nah, tentang usia, target kami umumnya berada di usia 20-45 tahun. Mereka yang aktif secara digital, kreatif, dan paham bahwa visual adalah hal penting untuk komunikasi dan identitas. Oke, lanjut di sini ada yang kedua, 3.2, yaitu strategi pemasaran. Tentunya pasti kami juga memiliki strategi pemasaran. Nah, di ruang lensa kami sadar bahwa punya keahlian dalam pengambil gambar saja nggak cukup tentunya. Nah, di era serba digital sekarang ini, bagaimana kita memperkenalkan diri ke calon klien kita juga sama pentingnya. Karena itu, strategi pemasaran kami nggak hanya fokus pada hasil, melainkan bagaimana membangun hubungan yang baik dan dipercaya. Tentu yang pertama, ada aktif di media sosial. Itu sangatlah penting karena membangun personal branding juga. Nah, kami menggunakan Instagram dan TikTok ataupun short YouTube untuk mempromosikan hasil karya kami. Di sana kami upload foto, video, behind the scene, dan beberapa tips singkat. Tujuannya supaya orang tahu kualitas kerja kami dan merasa tertarik untuk bisnis dengan kami. Oke, yang kedua itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi bukan hanya aktif di media sosial, melainkan ada juga promosi dari mulut ke mulut. Kami percaya rekomendasi dari klien yang puas itu sangat berharga. Jadi kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik supaya klien dengan senang hati mengenalkan kami ke orang lain. Nah, lalu ada juga di sini tak hanya cukup di situ, mereka ada promo dan paket hemat juga. Nah, kami percaya rekomendasi dari klien yang puas itu sangat berharga. Jadi kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik supaya klien dengan senang hati mengenalkan kami ke orang lain. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini ada juga yang keempat, yaitu kolaborasi dengan pelaku usaha lain. Nah, jadi kami juga terbuka untuk kerjasama dengan MUA, makeup artist, event organizer, ataupun pelaku kreatif lainnya. Selain saling membantu, ini juga bisa memperluas jaringan pasar kami juga tentunya.
Nah, di sini juga ada yang kelima yaitu fast response and ramah juga tentunya. Nah, kami selalu berusaha cepat dan sopan dalam menjawab pesan dari calon klien. Komunikasi yang baik jadi kunci agar klien merasa nyaman sejak awal. Oke, lanjut di sini juga ada yang ketiga yaitu analisis kompetitor. Nah, dalam bidang videografi dan ataupun fotografi, persaingan memang cukup ketat tentunya, terutama karena banyak jasa sejenis bermunculan ya kan. Nah, baik dari individu freelance maupun studio besar, namun kami melihat ini bukan sebagai hambatan, melainkan motivasi untuk tampil lebih beda ataupun mencari inovasi yang lebih bagus ataupun baik yang beda tentunya agar lebih berkembang. Jadi begitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa keunggulan yang kami miliki dibanding kompetitor. Nah, pendekatan yang personal yaitu kami selalu mencoba mengenal klien lebih dulu sebelum memotret. Kami percaya hasil yang baik dimulai dari komunikasi yang baik tentunya ya kan. Nah, jadi ada juga yaitu harga fleksibel dan transparan. Jadi kami nggak memberikan harga yang mahal-mahal karena kami juga tahu. Nah, kami menyusun paket harga yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan, dan budget klien tanpa biaya tersembunyi. Nah, juga ada juga yang ketiga yaitu gaya visual yang khas. Kami memiliki gaya visual yang khas yaitu tentunya setiap tim kreatif punya gaya masing-masing. Kami berusaha menciptakan hasil foto dan video dengan tone yang hangat, naratif dan terasa hidup tentunya. Lalu ada juga, kami juga memiliki fokus di media sosial dan konten ringan. Nah, banyak kompetitor fokus di wedding ataupun corporate, sedangkan kami juga menyasar klien-klien yang butuh konten sederhana tapi menarik untuk Instagram, TikTok seperti membuat podcast ataupun cut dari podcast. Jadi kami juga bisa mengedit ataupun konten-konten ringan seperti itulah. Oke, dengan strategi yang tepat dan layanan yang kami rawat secara hati-hati, kami yakin ruang lensa bisa tetap bertahan, berkembang, dan menjadi pilihan utama di tengah pasar yang kompetitif ini tentunya. Karena kami yakin kalau kami pasti bisa. Oke, lanjut di sini bab selanjutnya yaitu rencana operasional. Nah, di sini ada proses produksi ataupun alur layanan. Nah, di sini ada alur layanan juga, tentunya nggak bakal mungkin langsung set, melainkan ada alurnya juga. Nah, di ruang lensa, proses kerja kami dibuat simpel supaya klien nggak ribet dan semuanya bisa berjalan lancar tentunya. Kurang lebih alurnya seperti ini teman-teman. Nah, klien menghubungi kami terlebih dahulu, biasanya klien akan chat kami lewat WhatsApp ataupun DM tentunya, Instagram. Nah, mereka cerita butuh jasa foto atau video untuk acara tertentu misalnya gitu. Memperjelas atau menjelaskan apa yang dibutuhkan kepada kami, lalu kami eksekusi. Lalu diskusi dulu dan penawaran. Nah, kami tanya detailnya mau kapan, di mana, butuh jasa apa, dan seperti apa konsep yang mereka mau. Setelah itu kami kasih penawaran harga yang sesuai tentunya. Kami kasih tahu harga terlebih dahulu dan lalu booking jadwal. Nah, kalau sudah cocok ataupun setuju di antara kedua belah pihak, kalian bisa booking. Tanggal kami catat di kalender supaya enggak bentrok sama jadwal yang lain. Nah, pengambilan gambar ada juga di sini pengambilan gambar. Nah, waktu di hari H, kami datang ke lokasi dengan alat yang dibutuhkan. Proses pemotretan atau pengambilan video biasanya berlangsung 1-3 jam, tergantung acaranya. Nah, ada juga yang terakhir yaitu edit dan kirim hasil tentunya pasti. Nah, setelah pengambilan gambar tersebut ataupun di hari H itu eksekusinya, lalu di sini ada edit dan kirim hasil. Kita mengedit dulu, habis itu kita ekspor ke klien kami. Nah, setelah selesai kami mulai proses editing. Kalau sudah jadi kami kirim hasil lewat Google Drive. Kalau klien minta revisi kecil bisa kami bantu juga tentunya. Nggak bakal mungkin kita tidak menerima revisi ya kan. Oke, di sini juga ada kebutuhan bahan baku ataupun alat-alat kami tentunya proper ya kan. Karena ini usaha berbasis jasa, kebutuhan utama kami adalah peralatan, dokumentasi dan editing tentunya, antara lain seperti kamera DSLR ataupun mirrorless. Nah, ada juga isinya lensa wide dan fix dan tele. Nah,
Lalu ada lagi di sini tripod dan stabilizer ataupun gimbal tentunya, dan ada juga lightning, softbox ataupun ring light. Maaf salah. Oke. Sini laptop, ada laptop ataupun PC editing dengan software Adobe Premiere Pro, CapCut, DaVinci Resolve. Di sini juga sebenarnya ada After Effects juga teman-teman, dan Lightroom, Photoshop dan lain sebagainya. Nah, storage, hard disk, eksternal dan cloud. Kita juga memiliki ada storage juga. Nah, lalu juga mari kita lanjut, yaitu lokasi dan fasilitas teman-teman. Nah, di sini saat ini ruang lensa memiliki basecamp sederhana yang kami gunakan sebagai tempat editing dan titik kumpul sebelum melakukan sesi pemotretan. Lokasinya berada di rumah pribadi saya, tentunya menjadi studio, dan dengan rekan-rekan saya, karena tak cukup hanya di online saja, melainkan kita juga memiliki fasilitas, yaitu di rumah pribadi, di rumah saya pribadi. Nah, tempat ini memang belum berupa studio besar ya kan, karena rumah pribadi, tapi sudah cukup nyaman untuk menuntaskan atau menunjang kegiatan produksi kami, seperti editing video, menyimpan peralatan, dan menerima klien yang ingin diskusi langsung. Nah, selain itu kami juga aktif di media sosial, dan kami anggap sebagai lokasi digital kami Instagram dan TikTok menjadi tempat kami menunjukkan karya, berinteraksi dengan klien, menerima pemesanan, hingga menjangkau pasar yang lebih luas tentunya. Banyak klien yang mengenal kami pertama kali dari media sosial, jadi kami sangat menjaga tampilan dan komunikasi di sana. Nah, jadwal operasional. Nah, jadi sini juga kita memiliki jadwal operasional. Nah, jadi kami juga tidak memiliki jam kerja seperti kantor-kantor pada umumnya ya kan, karena kita kan kondisional, karena sifat usaha ini cukup fleksibel dan tergantung jadwal klien. Namun secara umum jadwal operasional kami sebagai berikut. Nah, Senin sampai Sabtu yaitu 9 sampai jam 17, yaitu jadwal komunikasi dan editing. Nah, komunikasi dan editing teman-teman. Dan lalu di sini juga ada jam 7 sampai jam 18, yaitu jadwal pengambilan gambar tergantung proyeknya. Lalu ada juga di hari Minggu hanya untuk jadwal foto ataupun video event yang sudah dipesan jauh-jauh hari, di luar itu kami libur. Gitu teman-teman. Jadi event-event besar itu ada di hari Minggu. Oke. Oke, mari kita lanjut. Yaitu ada bab selanjutnya, yaitu rencana keuangan. Nah, sini juga kita memiliki rencana keuangan. Yaitu ada estimasi biaya awal dulu. Kan kami juga pasti membangun perih-perihnya di awal. Jadi sebagai usaha di bidang jasa kreatif, biaya awal ruang lensa lebih banyak digunakan untuk investasi alat dan perlengkapan utama tentunya. Jadi berikut ini ada beberapa, dan di sini udah terlihat. Yaitu ada kamera DSLR dan ataupun mirrorless. Di sini ada mirrorless 2 dan kamera DSLR 1. Itu total semua yang menjadi 18 juta, kurang lebih segitu. Lalu ada lensa tambahan wide and fix juga, dan tele kurang di sini. Oh iya, sorry, tele itu dipinjam sama orang. Di sini juga ada wide and fix, yaitu ada 6 juta, kurang lebih segitu. Dan tripod dan gimbal stabilizer yaitu sekisaran 3 jutaan. Lalu juga lightning dan softbox and ring light yaitu ada 2 juta. Laptop editing dan spesifikasi yang menengah lah tentunya kan 10 juta. Lalu ada juga hard disk eksternal ataupun cold storage yaitu 1.500.000. Dan biaya promosi awal, poster, iklan, IG dan lain sebagainya itu 300.000. Ya kan? Nah, dan biaya operasional awal, transport, internet dan lain sebagainya tentu memiliki jumlah juga, yaitu 1.500.000 rupiah. Dan ditotalin semua menjadi 42.300 juta rupiah. Nah, sumber modal dari mana sih? Sumber modal itu nggak bakal mungkin kan dari maling ataupun dari kita mencuri, tentunya tidak. Nah, melainkan kita untuk menjalankan usaha ruang lensa ini, videografi ataupun fotografi ini, kami mengandalkan beberapa sumber dana sebagai berikut. Itu ada modal pribadi sendiri tentunya dari kami bertiga, yaitu dengan modal sendiri ataupun kamera kita sudah jauh-jauh hari punya, ataupun kita memiliki tabungan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh bisnis ini. Nah, modal pribadi tentunya.
Sebagian besar dana awal berasal dari tabungan pribadi sebagai bentuk komitmen kami terhadap usaha ini tentunya. Nah, adapun juga dukungan keluarga tentunya. Beberapa kebutuhan awal seperti laptop dan transportasi didukung oleh keluarga. Nah, ada juga reinvestasi dari proyek pertama. Pendapatan dari proyek awal akan langsung kami putar kembali untuk memperkuat alat kerja, promosi, dan mengembangkan kualitas layanan. Nah, untuk alat-alatnya ya. Nah, harapannya ke depannya itu jika usaha ini berkembang dengan baik, kami juga terbuka untuk mencari investor kecil atau kerjasama berbasis bagi hasil untuk memperluas jangkauan dan layanan kami. Oke, sini ada penutup. Jadi ada sumber modal terlebih dahulu, yaitu Ruang Lensa hadir sebagai usaha di bidang videografi dan fotografi tentunya teman-teman, yang tidak hanya menjual hasil gambar ataupun video saja, tetapi juga ingin menjadi bagian dari cerita yang ingin disampaikan oleh setiap klien. Nah, di tengah perkembangan media sosial yang lagi marak dan kebutuhan visual yang makin tinggi, kami melihat peluang besar untuk terus berkembang, lebih maju dan berkembang. Dengan layanan yang fleksibel, pendekatan personal, dan semangat untuk terus belajar, kami harus percaya kepada Ruang Lensa bisa menjadi pilihan utama masyarakat dan urusan dokumentasi baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Proposal ini disusun sebagai gambaran awal usaha kami tentunya, dan kami sangat terbuka untuk masukan ataupun kerjasama demi kemajuan bersama teman-teman. Jadi ataupun kalau ada yang mau masuk ataupun mau collab, tinggal DM aja dan chat di WA kami. Jadi begitu teman-teman. Oke, lanjut yaitu saran dan RTL. Nah, di sini ada saran dan RTL juga. Agar Ruang Lensa bisa tumbuh secara berkelanjutan, di sini ada berikut beberapa langkah yang kami rencanakan ke depannya tentunya. Nah, di sini ada meningkatkan kualitas alat dan hasil editing agar sesuai dengan standar profesional, karena kan semakin bagus alat juga semakin bagus, dan semakin hasilnya juga semakin bagus ataupun semakin proper gitu kan. Lalu juga di sini membangun branding yang kuat melalui media sosial secara konsisten, karena itu membangun karir bisnis kita agar tetap naik dan naik setiap tahunnya, agar ada sesuatu perkembangan. Di sini lanjut juga ada mengelola keuangan dengan lebih rapi, termasuk menabung untuk modal studio kecil ya kan. Nah, jadi ada juga di sini menjaga kepuasan klien sebagai kunci utama berkembangnya usaha ini. Tentu kan kepercayaan ke satu orang itu bisa menyebar ke kepercayaan yang lain. Nah, lalu di sini juga harus tetap terus belajar, mengikuti tren visual baru dan terbuka terhadap masukan, kritikan ataupun nasihat dari orang lain terhadap bisnis kita tentunya. Kan ada kekurangan, mari kita tutup dengan keberhasilan. Oke, kami yakin bahwa usaha kami ini bisa terus berkembang jika dijalankan dengan komitmen, konsisten tentunya, karena konsisten itu lumayan agak susah dan rumit, dan kejujuran dalam melayani setiap klien. Jadi harus jujur juga, jangan sampai bohong. Jadi begitu teman-teman. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir presentasi dari proposal usaha bisnis kami, yaitu Ruang Lensa, yang bisnis dalam bidang fotografi ataupun dan videografi. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas waktunya juga, dan terima kasih